Saya melihat ada 2 poin penting ya. Yang pertama, inflasi secara month on month sebenarnya trennya terus mengalami, trennya terus ada, artinya inflasi secara month on month itu terus mengalami kenaikan dari posisi Desember, Januari, Februari itu terus mengalami kenaikan. Itu menunjukkan bahwa memang, ada tekanan inflasi sebenarnya. Tapi, karena, kita melihat inflasi secara total, artinya headline inflation secara total, maka kita tahu bahwa, inflasi memang masih sangat rendah ya. Secara year on year basis masih sangat rendah, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih lemah. Jadi intinya secara core inflation juga kita lihat daya beli masyarakat masih lemah, inflasi inti. Tapi kalau kita lihat inflasi bahan makanan, itu mengalami kenaikan. Jadi inflasi itu kan kalau kita lihat, dari posisi Oktober, November, Desember, Januari, Februari secara month on month itu terus mengalami kenaikan. Nah, inflasi itu didorong oleh inflasi bahan makanan. Jadi Ini memang apa karena ada supply chain atau dualisme. apa, Mas? Ya, masalah terkait masalah supply chain. Jadi, terdapat dualisme dari pergerakan inflasi. Di sisi pertama, kalau kita lihat ya, di sisi harga bahan makanan itu terus mengalami kenaikan ya, itu akibat gangguan dari pasokan supply. Tapi dari sisi total inflasi, inflasi inti terkait seperti inflasi barang manufacturing, terus juga telekomunikasi, otomotif itu pasti mengalami penurunan karena memang daya beli masyarakat itu terpukul. Tapi di sisi yang sama, inflasi bahan makanan mengalami kenaikan. Artinya ada dualisme inflasi di mana kelompok kelas pendapatan 40% terbawah itu sebenarnya merasakan inflasi, dampak inflasi karena harga bahan makanan mengalami kenaikan, sembako mengalami kenaikan. Kita terakhir melihat harga daging sapi mengalami kenaikan sempat di beberapa kota naik sampai 150.000 ya per kilogram. Terus juga harga kedelai, harga tahu tempe, kemudian juga harga cabai rawit itu mengalami kenaikan. Nah, ini memukul kelompok pendapatan 40% terbawah. Tapi di saat yang sama, kelompok 60% pendapatan kelas menengah dan atas itu tidak merasakan inflasi karena inflasi intinya tidak terlalu merasakan dampak inflasi karena mereka cenderung untuk menahan belanja, mereka menabung. Jadi mereka Oke. tidak mengkonsumsi barang. Nah, akibatnya ya total inflasi seakan-akan turun tapi inflasi bahan makanan tetap menjadi resiko ya. Oke. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.